salam sejahtera. Yang terhormat para penguji UPIN PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Katolik LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merapi. Perkenalkan, saya Katarina Rinzeina, Guru Pendidikan Agama Katolik di SDI Gololambo, Kabupaten Manggarai, Flores, NTT. Sekaligus mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Katolik pada LPTK STK Santo Yakobus Merapi, gelombang kedua tahun 2023. Pada hari ini, tanggal 29 November 2023, akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran pada kelas 4 semester 1 di SDI Gololambo dengan materi Allah memberkati pemimpin bangsa Israel, Samuel, Saul, dan Daud. Berikut ini adalah video pembelajaran saya dan selamat menyaksikan. Teman-teman siap bersalam. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Masih semangat? Masih. Bagaimana, sudah makan dari rumah? Sudah. Supaya tambah semangat, mari kita memberikan tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke, silakan. Baik, sebelum Ibu melanjutkan materi, Ibu absen dulu. Bagaimana hari ini, sudah ada semua? Oke. Tema kita hari ini yaitu Allah memberkati para pemimpin bangsa Israel, Samuel, Daud, dan Saul. Coba baca ulang sekali lagi. Sebelum kita melanjutkan materi kita, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Kami minta satu orang anak untuk memimpin kita dalam doa. Kami minta tim. Mari kita semua berdiri. Yesus yang penuh kasih, pada hari ini kami hendak belajar mengenai Allah memberkati pemimpin bangsa Israel, dan kami mohon pula berkat guru kami yang menjadi pemimpin saat ini, karena Engkau Tuhan dan pengajar kami kini dan sepanjang masa. Amin. Baik, silakan. Baik, hari ini kita memulai materi Allah memberkati para pemimpin bangsa Israel, Samuel, Daud, dan Saul. Dari tema ini ada beberapa tujuan pembelajaran. Mari kita baca sama-sama. Satu, peserta ini dapat mengenal para pemimpin bangsa Israel. Yang kedua, peserta ini dapat menunjukkan para pemimpin bangsa Israel. Yang ketiga, peserta ini dapat menunjukkan bahwa Allah mengangkat para pemimpin bagi bangsa Israel. Yang keempat, peserta ini dapat menguraikan pemimpin Israel yang utamanya adalah Allah. Yang kelima, peserta ini dapat menunjukkan bahwa pemimpin adalah sebagai pelayan. Yang keenam, peserta ini dapat menunjukkan perjalanan bangsa Israel yang jatuh bangun. Yang ketujuh, peserta ini dapat merencanakan untuk menjadi seorang pemimpin dalam lingkungan sekolah.
tujuan pembelajaran. Dari tujuan tersebut ada apakah anak-anak sering mendengar kata pemimpin? Apa tugas dari seorang pemimpin itu? Untuk memimpin. Seperti kepala sekolah. Dia memimpin guru-guru dan anak sekolah. Dan juga seperti guru memimpin atau membimbing murid. Oke, selanjutnya kita akan menonton video atau film tentang kisah Allah memberkati bangsa Israel. Oke. Tadi sudah kita menonton video. Nah, dari video ini ada beberapa pertanyaan. Dan saya minta untuk kita membentuk dalam kelompok. Kelompok pertama, mereka menjawab nomor 1, 2, dan 3. Kelompok 2, 4, dan 5. Maaf ya, saya. Kelompok 1 dan 2. Kelompok 2, 3 dan 4. Kelompok 3, 5 dan 6. Kelompok 4, 7 dan 8. Ya, silakan.
Bagaimana kelompok 2 sudah? Kelompok 4 sudah? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Pertanyaan pertama, silakan. Pertama dan kedua, silakan kelompok 1. Baik, soal nomor 1. Siapakah nama imam yang mendidik Samuel di Bait Allah? Jawaban Imam Eli. Soal nomor 2. Kapan Samuel menerima panggilan Allah? Pada umur 12 tahun. Ya, pertanyaan nomor 1 tadi, siapakah nama imam yang mendidik Samuel di Bait Allah? Siapa? Imam Eli. Imam Eli. Yang kedua, kapan Samuel menerima panggilan Allah? Pada umur 12 tahun. 12 tahun. Bagaimana kelompok lain, setuju? Setuju. Oke, mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 2. Apa yang Tuhan katakan kepada Samuel? Jawaban. Tuhan berkata kepada Samuel, Aku akan melakukan sesuatu Israel sehingga setiap orang mendengarnya akan disentuh hatinya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Kami dari kelompok 4 menginvestasikan hasil kelompok. Soal apa tugas Samuel di Bait Allah? Menurut kami jawabannya benar. Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan dan Samuel juga seorang nabi yang baik hati. Dia menaati semua perintah Tuhan. Nomor 6. Apa makna panggilan Samuel? Panggilan Samuel sebagai sebuah kisah yang menandai pentingnya hubungan pribadi dengan Sang Pencipta, dalam arti harus ada hubungannya secara langsung dengan Tuhan. Oke, mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekarang kelompok 4. Siapakah nama ibu dan ayah dari Samuel? Ayahnya adalah Hana, ibunya adalah Hana. Hal apa yang menyebabkan Samuel sebagai putra dan manusia? Samuel hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, membuat supaya Tuhan dan menjadi perilaku baik sehingga disukai manusia dan Tuhan. Baik, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik. Samuel adalah anak dari Elkana dan Hana. Siapa nama ayahnya? Elkana. Ibunya? Hana. Elkana atau ayah dari Samuel menyerahkan Samuel kepada Imam Eli pada saat umur 4 tahun. Elkana percaya bahwa Imam Eli bisa untuk merawat Samuel. Elkana juga mempunyai kepercayaan kepada Tuhan bahwa Tuhan akan melakukan hal yang baik kepada Samuel. Pada saat Samuel tidur, Tuhan memanggilnya. Tuhan memanggil pertama kali, memanggil Samuel. Samuel berpikir, mungkin ini panggilan dari Imam Eli. Dia bangun lalu menuju ke kamarnya Imam Eli. Sampai di sana Imam Eli masih tidur. Dan Imam Eli sadar, dia melihat ada Samuel. Samuel mengatakan, apakah Imam memanggil saya? Dia bilang, tidak, saya tidak memanggil kamu. Tidurlah. Begitu juga yang kedua kali.
dipanggil Tuhan. Yang ketiga kali panggil lagi, dia pergi lagi ke Imam Eli. Samuel berpikir yang memanggil inilah Imam Eli. Ternyata Tuhan. Tuhan mengatakan kepada Imam Eli, bukan kamu. Katakan kepada dia, yang memanggil dia adalah Tuhan. Langsung Imam Eli mengatakan, tidurlah. Ketika Tuhan memanggil lagi, engkau mengatakan, Tuhan, katakan, saya siap mendengar. Itu yang diceritakan dalam film yang kita, atau video yang kita nonton tadi. Baik, sekarang kita memasuki mendalami cerita kitab suci. Mari kita baca bersama-sama ayat-ayat kitab suci. Ya, kita sama-sama membaca. Pada waktu itu seorang raja yang namanya Elkanah hidup di kota Damaskus. Istrinya ia baik, setelah kita membaca dari kitab suci, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa peran Samuel dalam Alkitab? Saya, Bu. Silakan. Peran Samuel adalah sebagai seorang pelayan di Bait Allah yang mengingatkan panggilan Tuhan saat umur 12 tahun. Mari kita beri tepuk tangan. Pertanyaan nomor 2, apa arti dari nama Samuel? Saya, Bu. Ya, silakan. Mendengarkan dari Tuhan. Ya, arti nama Samuel itu mendengarkan dari Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan untuk. Sekarang selanjutnya nomor 3, mengapa Tuhan memanggil Samuel? Saya, Bu. Silakan. Tuhan memanggil Samuel menyampaikan firman kepada bangsa Israel. Tuhan menyampaikan firman kepada bangsa Israel melalui Samuel. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Halo. Yang keempat, Samuel bertugas sebagai apa? Saya, Bu. Silakan. Samuel sebagai pelayan Allah. Iya, mari kita beri tepuk tangan. Yang kelima, 1 Samuel menceritakan tentang apa? Siapa yang menjawab? Ya, siap. Sejarah Israel dalam masa peralihan dari hakim-hakim pada zaman raja-raja. Iya, mari kita beri tepuk tangan untuk Zek. Sekarang yang keenam, apa yang kita teladani dari kitab Samuel? Apa yang harus kita ikuti dari Samuel? Saya, Bu. 1. Samuel taat sepenuhnya pada Allah. 2. Samuel mengutamakan perintah Tuhan. 3. Samuel selalu berdoa. Ya, Samuel itu adalah orang yang taat kepada perintah Tuhan, selalu berdoa. Share. Bicara apa itu? Baik anak-anak, dari Raja Samuel memiliki kisah kepada orang lain, yaitu dalam kitab 1 Samuel bab 15 ayat 35, dan juga Samuel taat sepenuhnya kepada Allah. Samuel mengutamakan
selalu berdoa dan meminta petunjuk kepada Tuhan dalam mengambil keputusan apa yang harus dia lakukan. Tuhan juga menghendaki Samuel menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Israel untuk menyatakan dirinya, kehendak dan kekuasaan di tengah-tengah masyarakat. Samuel itu selalu taat pada perintah Tuhan dan selalu berdoa untuk mengambil sebuah keputusan. Dia tidak mengambil keputusan dengan sendiri. Baik, anak-anak, dari sekian materi di atas tadi, dari judul sampai akhir, Ibu akan mengambil kesimpulan atau rangkuman bahwa Samuel adalah anak dari Elkana dan Hana. Baik, dari sekian materi yang kita pelajari hari ini, dari awal tadi, dari tema, Ibu mengambil kesimpulan bahwa Samuel itu adalah anak dari Elkana dan Hana. Dan Elkana itu menyerahkan Samuel kepada Imam Eli waktu dia umur 4 tahun. Elkana percaya kepada Imam Eli untuk merawat, membimbing Samuel, dan Elkana juga percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik kepada Samuel. Dan Samuel juga menaati semua peraturan atau perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada Samuel. Dan Samuel itu selalu meminta petunjuk dari Tuhan untuk mengambil keputusan mana yang terbaik. Sebelum Ibu mengakhiri materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan tugas. Silakan tulis. Tugasnya, apa arti perkataan Samuel kepada Saul? Ketaatan lebih baik daripada persembahan. Sudah? Oke. Materi kita hari ini sudah selesai. Minggu depan kita bertemu lagi dengan materi yang berbeda. Sebelum mengakhiri materi kita, saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, kami mengucapkan syukur kepadamu atas cinta dan rahmat, sehingga pada saat ini kami dapat menyelesaikan proses belajar dan mengajar dengan baik. Demi Kristus